Ngeselin banget nih, di taman mobil-mobilan bocil ini selalu aja gangguin orang. Dia nggak suka tuh ngeliat ada yang pacaran. Jadi sengaja nih dia cipratin sisa air. Dan cowok ini juga jadi kesel, makanya dia bales. Si bocil manggil ibunya. Dan si ibu malah ceramah. Cowok itu dikata-katain karena berani sama anak kecil. Udah gitu kakek nenek ini kan mau olahraga. Lagi-lagi mobilannya si bocil bikin nenek itu kesandung. Terus ibunya malah nyalahin si nenek dan bilang kalau orang tua harusnya diam di rumah aja. Masih aja nih mobil-mobilannya nabrak lagi dan mencahin toples kelereng anaknya lagi main. Tapi tetap aja si ibu ngebelain anaknya terus. Dia mundur-mundur dan sepatunya nginjek kelereng. Si ibu jatuh di jembatan. Nah si ibu bangun dan mau nyamperin anaknya kan. Tapi ternyata dia udah jadi arwah. Dia kehilangan nyawanya karena kelakuan bandel anaknya sendiri. Parah banget nih, cowok ini sengaja siaran live makan mie dari tempat sampah biar viral. Terus dia ke supermarket kan, dan di situ dia ngancur-ngancurin makanan instan. Botol minuman soda juga dia buka-bukain. Padahal itu semua kan barang jualan. Tapi dia emang sengaja aja biar siaran live-nya dihujat netizen, biar viral. Abis itu dia ke restoran dan sengaja aja dong nyicipin makanan bapak-bapak ini. Kacau banget kan? Udah gitu ini parah banget. Di situ ada rombongan pengantin yang lewat. Di siaran live-nya, dia main langsung nyium aja si pengantin cewek. Keluarga pengantinnya jadi ngamuk dong. Cowok itu langsung dihajar habis-habisan tuh. Setelahnya bukannya kapok, dia malah langsung nyariin handphonenya karena mau nunjukin luka-lukanya di live. Tapi dia nggak sadar, di depannya ada mobil yang ngebut, jadi ketabrak deh tuh dia. Gara-gara kertasnya yang jatuh diambilin nih sama cewek cantik, cowok ini jadi GR banget. Dia jadi naksir sama cewek itu, sampai sengaja nih dia selalu nungguin cewek itu di lift. Ngeri banget kan, cewek itu sampai takut. Bahkan cowok itu ngikutin si cewek ke rumahnya. Terus pas cewek itu buang bungkus paket, dia jadi dapet kan nomor handphonenya. Dia jadi bisa ngehubungin cewek itu terus. Bahkan dia datang ke depan rumah dan langsung meluk-meluk cewek itu, padahal bukan siapa-siapa. Udah gitu, pas cewek ini pulang sendirian nih malam-malam, dia sadar ada yang ngikutin. Pas diintip masih gak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba cowok itu datang dan dia udah tahu password rumahnya si cewek. Tapi aneh, di rumah cewek itu ada banyak burung nih guys. Ternyata cewek itu bukan orang biasa, dia tuh penyihir dan cowok itu diubah jadi salah satu burung koleksinya. Ibu-ibu ini masuk ke sebuah toko yang jual barang mewah. Begitu datang dia langsung dilayanin sama mbak-mbak ini. Nah karena ibu itu pakai pakaian sederhana, pelayan yang lain nih bilang mending gak usah dilayanin aja karena percuma gak bakal beli apa-apa. Tapi tetap nih pelayan yang baik ini ngejelasin produknya dengan jelas. Walau pakaian si ibu tuh bener-bener sederhana, beda banget sama baju mewah yang dia pegang. Bahkan mbak-mbak ini juga nawarin tas yang bagus. Padahal tas yang ibu ini bawa aja isinya sayur. Si ibu lumayan lama nih muterin toko dan belum ada satupun barang yang mau dia beli. Tiba-tiba aja dia minta dijelasin soal perhiasan. Dan si pelayan kaget banget karena si ibu langsung mau beli perhiasan custom yang harganya paling mahal. Setelah tahu ibu itu banyak duit, pelayan yang lainnya jadi kepengen nih sok baik ke si ibu yang lagi nunggu. Gak bisa gitu dong, malah nyebelin banget. Atasannya juga ikut caper sama si ibu ini. Tapi si ibu tahu dari awal yang mau ngelayanin dia dengan tulus tanpa ngeliat penampilannya ya si mbak ini. Si ibu cuma mau dilayanin sama dia. Jadinya dia deh nanti yang bakal dapat bonus penjualan. Wanita hamil ini lagi nungguin bus, tapi jahat banget nih. Orang-orang gak ada yang ngasih dia duduk. Tapi anjing ini baik banget. Dia samperin dan dia malah rela jadi tempat duduk untuk wanita itu. Terus ada orang yang buang sampah sembarangan kan, keselokan. Si anjing yang baik ini sampai ngeloncat untuk ngambil sampah itu. Terus dia buang nih ke tempat sampah yang bener. Abis itu selokannya dia tutup supaya pada gak buang sampah sembarangan lagi. Nah pas ngeliat kakek-kakek pengumpul kardus ini kesusahan, anjing itu langsung gercep bantuin narik gerobaknya. Terus pas ada cewek yang jatuh di taman, orang-orang tuh ngeliat tapi nggak nolongin. Dan anjing ini nih yang ngebantuin cewek itu bangun. Dia bantu ambilin juga tongkatnya. Bahkan dia bantuin bawa dong nih tas kantongnya. Bener-bener baik banget ya guys. Bocil ini dikatain sama temen-temennya soalnya si ayah punya luka codet di wajah. Dia jadi dibilang anaknya preman. Padahal dia tahu si ayah tuh baik. Dia bilang ayahnya bukan orang jahat. Tapi ya pada nggak percaya. Bahkan orang tua yang lain juga jadi ngegosipin si ayah nih. Karena itu ayahnya juga jadi sedih. Dia takut anaknya malu. Akhirnya pas nganterin anaknya lagi, si ayah sampai nutupin lukanya nih pakai make up. Tapi sekarang orang-orang justru nyamperin dan muji-muji si ayah. Ternyata mereka baru tahu kalau luka di wajah itu tuh penyebabnya karena si ayah nolongin seorang wanita yang diganggu orang jahat. Sekarang semua temen-temennya jadi tahu kalau ayahnya keren, pahlawan. Dia jadi bangga banget deh. Cowok-cowok ini lagi pada lomba jago-jagoan kentut.
Si baju abu B aja nih, kentutnya cuma dikit. Si baju hijau nunjukin kentutnya yang keren, bisa muter-muter. Dan si baju merah juga gak mau kalah, dia tunjukin tuh lompatan kentutnya. Terus tiba-tiba ada yang baru dateng nih, kentutnya jago banget, gak abis-abis. Si baju abu jadi kesel, karena dia yang paling cupu kentutnya. Dia malah ngeluarin korek dong. Pas dikenain ke kentutnya jadi kebakar nih, dia jadi meluncur terbang kayak roket. Tapi malah kepental tembok kan tuh, terus jadi jatuh. Temen-temennya panik, karena sialnya cowok itu langsung meninggoy. Akhirnya mereka bertiga dateng kan ke pemakamannya. Tapi dari dalam kubur masih aja nih keluar kentut yang banyak banget. Udah meninggoy juga tetap gak mau kalah tuh ya. Aneh banget, cowok ini punya mulut di tangan. Jadi awalnya ada ibu-ibu yang panik karena habis kecopetan. Dan pelakunya ternyata cowok ini nih. Dia berhasil dapetin uang, tapi tiba-tiba aja tangannya terluka. Cowok ini masih belum puas, dia nyopet lagi dong. Ketahuan, tapi si pencopet gak mau ngaku. Udah gitu dia malah kabur dan dikejar kan. Dan tanpa dia sadari, lukanya tadi jadi semakin besar. Sesampainya di rumah, aneh banget nih, luka di tangan tadi berubah jadi mulut. Bahkan handphone cowok itu dimakan, terus diganti uang dong. Ternyata apapun yang masuk ke mulut tangan itu bakal berubah jadi uang. Cowok ini punya ide jahat, dia sengaja ngedeketin cewek yang sebenarnya buat dijadiin makanan untuk mulut tangannya itu. Berhasil dong, dia jadi dapat uang yang banyak. Cowok ini puas banget, tapi tiba-tiba mulut di tangannya itu jadi semakin lapar. Dan cowok ini jadi dimakan juga, kena azab deh tuh. Wanita hamil ini gak sengaja ngejatuhin jeruk yang dia bawa. Terus ada ibu-ibu yang ngeliat, diambilin tuh jeruknya. Wanita ini ngiranya dia ditolongin kan. Ternyata tega banget, si ibu malah ngerebut jeruk itu. Katanya kan udah jatuh, terus ibu ini yang ngambilin. Berarti ya sekarang jeruk itu punya dia. Abis itu si ibu ngeliat lagi, di jalan ada yang bagi-bagiin masker gratis. Tapi tiap orang kan harusnya cuma dapat satu. Ibu ini malah ngerebut semuanya. Terus gak bisa dibilangin, si ibu malah ngomel-ngomel. Udah gitu di jalan ada pengemis yang gak bisa ngeliat nih. Dan jahat banget, kotak uangnya diambil dong. Pengemis itu sadar, tapi si ibu malah lebih galak dan bilang kalau uang itu sekarang punya dia. Nah pas sampai rumah, anaknya ibu ini ternyata ngenalin pacarnya. Tapi pas tahu kalau cowok itu belum punya kerjaan, si ibu langsung marah dan cowok itu diusir. Anaknya juga diomelin abis-abisan. Tapi karena ngomel mulu, si ibu jadi kena serangan jantung nih guys, dan langsung kehilangan nyawanya. Bocil cewek ini hampir aja diculik sama om-om yang nawarin permen. Untung aja dia ditolongin nih dan dikasih tahu supaya hati-hati. Nah pas dewasa, cewek ini tapi jadi selalu ketakutan. Mau nerima paket dari kurir aja dia ragu-ragu karena takut. Terus dia selalu naruh gelas kayak gini biar kedengeran pecah kalau ada orang yang buka pintu. Dan pas naik taksi, dia selalu pura-pura ditelepon sama ayahnya supaya supir taksinya nggak macem-macem. Nah tapi kali ini supir taksinya ngelewatin jalan yang nggak biasanya. Pas ditanya, katanya dia cuma cari jalan pintas. Tapi cewek ini takut dong, dia mau turun aja. Terus pas udah berhasil turun, supir taksinya ngejar. Dia udah panik banget, tapi ternyata supir taksi itu baik, cuma mau nganterin handphonenya yang ketinggalan. Emang sih harus hati-hati, tapi jangan selalu berprasangka buruk sama orang lain ya guys. Jahat banget nih, cowok ini maksa-maksa minta uang ke ibunya. Terus dia nemuin amplop uang di lemari, langsung direbut. Padahal itu buat bayar sewa rumah. Ibunya jadi harus ngumpulin uang lagi, harus susah-susah ngumpulin sampah pas lagi hujan. Sementara anaknya asik-asik nih ngajakin cewek cantik makan di restoran mahal pakai uang yang tadi. Nah pas cewek itu mau pesen agak banyak, cowok ini kelihatan panik karena takut uangnya gak cukup. Dia jadi pura-pura ke toilet, padahal mau ngecek uangnya tuh. Tapi setelahnya cewek ini keburu males karena udah tahu cowok itu gak punya banyak uang. Udah gitu cewek ini malah minta dijemput sama cowok lain dong nih yang kaya, punya mobil. Cowok ini jadi kesel, dia butuh uang yang lebih banyak lagi. Dia marah-marah ke ibunya, padahal si ibu udah gak punya uang sama sekali. Karena gak dapet apa-apa, dia akhirnya nyamperin ayahnya nih yang dirawat di rumah sakit. Jahatnya dia malah bilang pengen si ayah cepet meninggal biar uang asuransinya cair. Tapi justru malah dia nih guys yang kena azab. Tiba-tiba aja malah dia tuh yang meninggoy duluan, makanya jangan jahat.